Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina Muhammadin ijtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kembali kita berjumpa pada mata kuliah studi Al-Quran, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kemu'jizatan Al-Quran, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah i'jazul Quran. Kata-kata mu'jizat atau i'jaz berasal dari kata a'jaza, yu'jizu i'jazan. A'jaza berarti memperlemah atau menetapkan kelemahan. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang menunjukkan kelemahan dari orang-orang yang tidak mempercayainya. Nabi Musa misalnya punya mukjizat, tongkatnya dapat berubah menjadi ular, yang kemudian ular ini memakan sihir para penyihirnya Fir'aun. Nah, tindakan tersebut disebut mukjizat karena dia dapat melemahkan orang-orang yang tidak percaya. Nah, itulah yang disebut sebagai mukjizat atau berasal dari kata-kata a'jaza. Dalam pengertian ulumul Quran, i'jaz berarti sesuatu yang luar biasa yang nampak pada diri seseorang yang mengaku sebagai nabi atau utusan Allah. Sesuatu itu ditantangkan kepada masyarakat yang meragukan kenabiannya, dan tantangan tersebut tidak dapat mereka tandingi. Maka kita mengenal dalam kisah-kisah nabi, para nabi memiliki ragam mukjizat. Nah, mukjizat itu selalu sesuatu yang luar biasa dan khusus bagi para nabi dan rasul. Kemudian mukjizat tersebut ditantangkan kepada masyarakat yang meragukannya. Misal, Nabi Ibrahim memiliki mukjizat dibakar tidak mempan. Ya, ini untuk menunjukkan kelemahan lawan-lawannya. Kemudian batasan mukjizat, yang namanya mukjizat selalu memiliki tantangan di dalamnya. Harus ada tantangan. Harus ada sesuatu yang menunjukkan lawan bicara tersebut lemah atau tidak mampu membuat hal serupa. Itu yang disebut sebagai mukjizat. Kemudian mukjizat hanya ditujukan bagi kalangan yang ragu terhadap kebenarannya. Kita sebagai umat muslim ya tidak terlalu membutuhkan sisi kemukjizatan Al-Quran, karena tanpa kemukjizatannya itu pun kita sudah percaya. Nah, sementara orang-orang yang tidak beriman kepada kebenaran Al-Quran, mereka membutuhkan mukjizat untuk sampai kepada tingkatan keyakinan. Ada definisi-definisi lain, misalnya dari Manna Al-Qattan, bahwa yang disebut i'jaz adalah al-i'jazu huwa idharu sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'war risalati bidhari ajzil arabi an mu'aradatihi fi mu'jazatil khalidati wa hiya al-Qur'an wa ajzu a'yali ba'dahum. Bahwa yang dimaksud dengan i'jaz adalah menampakkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengakuan orang yang lain, sehingga sebagai seorang rasul atau utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yakni Al-Qur'an, dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Lalu bagaimana sisi kemukjizatan Al-Quran? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Al-Quran menantang manusia dan jin
untuk menghadirkan Al-Quran yang serupa. Mereka tidak mampu tentunya. Kemudian Al-Quran mengurangi bahwa ditantang menghadirkan 10 surat, juga tidak mampu. Kemudian ditantang lagi menghadirkan 1 surat yang sama dengan Al-Quran dan ternyata masih tidak mampu. Misal dalam Quran surah Al-Isra ayat 88 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira. Katakan, seandainya manusia dan jin seluruhnya berkumpul ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an untuk menghadirkan Al-Qur'an yang serupa, maka mereka tidak akan pernah bisa menggapai keinginan tersebut. Kemudian tantangan yang berisi 10 surat. Am yaqulu naftarah, apakah mereka katakan bahwa Al-Qur'an itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad? Qul fa'tu, kalau kalian mengatakan begitu, maka fa'tu, datangkanlah bi'asyri suwarim mithlihi muftarayat. Datangkanlah 10 surat yang isinya sama dengan kandungan Al-Qur'an. Dan ternyata itu tidak bisa juga diwujudkan tantangan tersebut. Bahkan Al-Quran menantang hanya dengan 1 surat saja. Am yaqulu naftarah, apakah mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad? Qul fa'tu bisuratim mithlihi, kalau begitu, kalau memang kalian katakan begitu, datangkanlah 1 surat yang sama dengan Al-Quran. Bahkan dalam Al-Baqarah dikatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, kalau Anda ragu terhadap kebenaran Al-Quran, fa'tu bisuratim mim mithlihi, maka datangkan 1 surat saja yang minimal sepadanlah dengan Al-Quran. Ini lebih ringan daripada menghadirkan 1 surah yang sama dengan isi surah Al-Quran. Nah, tantangan-tantangan Al-Quran untuk kepada kaum kafir, kalau masih ragu tentang kebenaran Al-Quran, maka datangkan Al-Quran utuh, datangkan 10 surat, datangkan 1 surat. Inilah yang disebut sebagai sisi kemukjizatan Al-Quran, sisi tantangan Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu untuk menghadirkan Al-Quran serupa. Lalu aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran yang mana yang dapat disebut i'jazul Quran? Secara umum nanti akan ada banyak sekali cabangnya, cabang-cabang kemukjizatan Al-Quran. Nanti bisa Anda baca di artikel yang telah dikirimkan. Tetapi dapat disimpulkan menjadi 3. Ada yang dari segi aspek kebahasaan, ada dari segi aspek kebenaran ilmiah, ada dari segi aspek pemberitaan gaib. Pertama, sisi kemukjizatan Al-Quran adalah dari sisi keindahan dan ketelitian bahasanya. Amat banyak sekali contoh yang menunjukkan betapa Al-Quran sangat teliti dalam penggunaan bahasanya. Misal kalau Anda melakukan perhitungan, nanti Anda akan temukan jumlah kata-kata yang berpasangan itu jumlahnya sama dalam Al-Quran. Misal nanti Anda cari kata-kata al-ard yang berarti bumi dengan as-sama, maka jumlahnya akan sama. Ya, ini salah satu segi kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Contoh misalnya ketelitian Al-Quran pada penggunaan huruf waw. Ya, dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 71 dan 73. Pada ayat 71 Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Bahwasanya orang-orang kafir itu nanti akan digiring kepada neraka jahanam. Sampai ketika mereka sampai kepada neraka tersebut, saat itulah dibuka pintu neraka. Sementara pada ayat ke-73 sebaliknya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Bahwa kalangan yang bertakwa
akan dibawa kepada surga. Ya. Hatta idza ja'uha, dan ketika mereka sampai di depan pintu surga, ternyata wafutihat, pintu surga telah terbuka. Nah, pembedaan penggunaan huruf waw, wafutihat dengan futihat, ini menunjukkan makna yang sangat luar biasa, bahwasanya seseorang yang tidak begitu diinginkan, andai ada tamu yang tidak begitu diinginkan, meskipun kita tahu akan ada tamu, maka pintu akan dibuka ketika tamu tersebut sudah datang. Ini gambaran bagi orang-orang kafir yang memasuki pintu neraka. Ya, karena mereka bukan tamu agung, maka pintu neraka tertutup sampai mereka datang di depan pintunya. Sementara penghuni surga adalah tamu-tamu agung, yang seandainya kita punya tamu agung, maka sebelum orang tersebut datang pun pintunya sudah kita bukakan, makanan sudah disajikan, dan lain-lainnya. Nah, demikian gambaran begitu telitinya penggunaan Al-Quran dalam segi bahasanya. Kemudian misalnya dari segi redaksinya kita temukan kata-kata yaum atau hari itu terulang sebanyak 365 kali dalam Al-Quran. Dan dalam setahun memang ada 365 hari. Kemudian kata yaumain yang berarti 2 hari, dan ayyam, jamak dari kata hari, ya, hari-hari, itu terulang sebanyak 30 kali dalam Al-Quran. Ya, dalam hitungan 1 bulan itu biasanya 29, ya, kalau dari dalam kalender Arab 29 dan 30, sementara dalam kalender Syamsiah itu ada tanggal 30 dan tanggal 31. Kemudian kata-kata syahr, bulan, itu terulang sebanyak 12 kali. Ya. Gambaran-gambaran keindahan bahasa Al-Quran inilah yang menjadi salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Kita belum berbicara tentang rima Al-Quran. Al-Quran memiliki rima yang unik. Misalnya Anda lihat dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Rimanya sangat unik. Seluruh huruf akhir dalam surah Al-Ikhlas diakhiri dengan huruf dal. Ya, dan ini sangat unik. Atau contoh-contoh lain misalnya alam nashrah laka sadrak, huruf kaf, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, model-model bunyi tersebut kemudian nanti bisa dikaji dalam ilmu bunyi atau ilmu fonologi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki ragam keistimewaan dari segi keindahan dan ketelitian bahasanya, dan banyak contoh-contoh yang lain. Yang kedua, Al-Quran juga memiliki kemukjizatan dari segi isyarat ilmiah. Misalnya Al-Quran menggunakan kata-kata diya yang berarti cahaya, kemudian nur yang juga berarti cahaya. Tapi penggunaannya berbeda. Matahari digambarkan dengan diya, sementara bulan digambarkan dengan nur. Hal ini tidak diketahui pada masa Nabi dan pada masa sahabat, tetapi begitu dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian dapat disimpulkan bahwa matahari memiliki cahaya dari dirinya sendiri, karena itu dia disebut diya. Sementara nur adalah pantulan, pancaran cahaya. Dan memang bulan memantulkan cahaya matahari. Kita juga dapat temukan ayat-ayat misalnya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, bahwasanya dua lautan ketika bertemu dia akan ada pemisah. Dan itu tidak diketahui sampai orang-orang kemudian melakukan penelitian. Oh, ternyata memang massa benda dari air, berat jenis dari air berbeda walaupun itu sama-sama air laut. Kemudian aspek isyarat ilmiah yang lain dapat ditemukan pada berbagai tema. Anda dapat menemukannya dalam embriologi, misalnya
Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari air yang memancar, dari air mani, yang dari air itu kemudian dijadikan laki-laki dan perempuan. Para peneliti ternyata menunjukkan bahwa secara embriologis, ovum wanita itu hanya menampung satu jenis kromosom, yakni kromosom X. Yakni hanya kromosom X. Artinya ovum wanita hanya memiliki satu kromosom. X itu nanti untuk menunjukkan kromosom laki-laki. Kromosom perempuan ya, sorry. Bahwa kromosom yang dimiliki oleh ovum hanya kromosom X yang merupakan kromosom untuk calon bayi wanita. Sementara kromosom pria, sperma itu mengandung dua kromosom, yakni kromosom X untuk wanita dan kromosom Y untuk laki-laki. Kalau ternyata yang membuahi ovum adalah kromosom Y, maka akan lahir anak laki-laki. Sementara kalau yang membuahi adalah tidak mengandung kromosom Y, maka akan lahirlah anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin anak ditentukan oleh ayahnya, ditentukan oleh sperma yang dikandung oleh ayahnya, dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa dari sperma itu kemudian dari sperma itu kemudian Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau kita bicara juga tentang ekologi, tentang bagaimana environment, bagaimana lingkungan hidup, kita bicara juga tentang biologi dan lain-lain, maka akan ditemukan banyak sekali isyarat-isyarat ilmiah yang baru dipahami saat ini, sementara Al-Quran sudah menjelaskannya 14 abad yang lalu. Kemudian jenis kemukjizatan Al-Quran yang ketiga adalah pemberitaan gaib. Pemberitaan gaib ini dapat terjadi pada dua kondisi. Pemberitaan gaib terkait masa lalu yang telah dilupakan, atau pemberitaan gaib terkait masa depan yang akan terjadi. Ketika Al-Quran turun, masyarakat Arab tidak mengetahui kondisi jasad dari Fir'aun. Tetapi Al-Quran menjelaskan bahwa ketika Fir'aun dan para pengikutnya mengejar Nabi Musa di laut yang terbelah, kemudian Allah satukan kembali lautnya dan mengatakan kepada Fir'aun, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Bahwa badan atau jasad Fir'aun walaupun berada di dasar lautan, jasadnya tersebut akan diselamatkan dan akan menjadi tanda bagi umat-umat yang akan datang. Pada saat Al-Quran ini turun, tidak ada yang mengetahui kondisi jasad ini. Bahkan sampai era kita, sampai dekade pada abad ke-20, baru kemudian di tahun 1970-an ya, tepatnya 1975, dilakukan penelitian oleh Maurice Bucaille, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa betul mumi yang ditemukan di Mesir beberapa tahun sebelumnya adalah mumi dari Fir'aun yang mengejar Nabi Musa, karena ditemukan kondisi yang menyatakan bahwa mumi tersebut meninggal di tengah lautan atau karena air garam yang terkandung di dalamnya. Nah, isyarat ilmiah ini menunjukkan sisi kebenaran Al-Quran. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak pernah menjelaskan tentang kondisi jasad Fir'aun ini, tetapi Al-Quran menjelaskannya, dan ini baru terbukti ratusan tahun setelahnya. Kemudian Al-Quran juga menceritakan tentang Haman misalnya. Al-Quran menceritakan tentang Haman, seorang ahli arsitek yang hidup pada masa Fir'aun. Dan ini pun baru terbukti juga beberapa saat belakangan setelah huruf-huruf Mesir kuno dapat dibaca.
Kemudian pemberitaan gaib juga dapat terjadi terkait pada masa depan yang akan terjadi. Misal ketika kerajaan Persia menyerang kerajaan Romawi. Persia adalah masyarakat yang menyembah matahari, sementara Romawi adalah kalangan Nasrani yang sekalipun mereka tidak mengakui keesaan Tuhan ya, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, akan tetapi mereka adalah ahlul kitab yang mereka juga memiliki atau mengikuti ajaran agama Samawi. Nah, ketika Persia mengalahkan Romawi, masyarakat kafir Quraisy saat itu senang karena bagi mereka Romawi yang mempercayai agama Samawi dapat dikalahkan. Nah, hal ini menyebabkan kaum muslimin juga saat itu menjadi sedih. Maka kemudian turunlah ayat ghulibatir Rum. Rum telah dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Dalam tempat yang dekat, namun pada beberapa masa yang akan datang, fi bid'ai sinin, antara 3 sampai 9 tahun yang akan datang, Romawi akan mengalahkan Persia. Dan ketika ayat ini turun, hal tersebut belum terjadi. Maka ternyata sekitar 7 tahun setelah peristiwa kalahnya Romawi terhadap Persia, 7 tahun kemudian Persia juga Romawi kembali mendapatkan kemenangannya, dan kemenangan ini menjadikan kaum muslimin gembira saat itu. Dan 9 tahun setelahnya umat muslimin juga mampu mengalahkan kaum kafir Quraisy pada peperangan Badar. Nah, demikian yang salah satu ciri kemukjizatan Al-Qur'an, begitu tepatnya prediksi tentang kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin, oleh kaum Romawi, yang menjadikan kaum muslimin juga senang terhadap kemenangan tersebut. Kemudian pemberitaan gaib yang terkait masa depan yang akan terjadi juga banyak ditemukan, tentang tanda-tanda kiamat, tentang surga dan neraka, tentang alam barzakh dan lain-lain. Nah, inilah di antara beberapa kemukjizatan Al-Qur'an, baik itu dari segi bahasanya, baik itu dari segi isyarat ilmiahnya, dan baik itu dari segi prediksinya terhadap prediksi dan penjelasannya terhadap peristiwa pemberitaan gaib, baik itu terjadi pada masa lalu yang sangat jauh ya, sehingga bagi kita gaib penjelasan tentang hal tersebut karena sangat jauhnya peristiwa, maupun sesuatu yang gaib karena memang belum terjadi. Dan secara umum masih banyak jenis-jenis i'jazul Quran yang lain. Silakan dapat Anda baca langsung pada artikel-artikel yang telah dikirimkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.